Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nada munadi kulla lailah min Ramadan. Pada setiap malam dari malam-malam Ramadan ada seorang penyeru yang menyeru hamba-hambanya. Yang dia katakan, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang yang melakukan kebaikan, wahai orang yang mendambakan kebaikan, bersegeralah. Dan wahai engkau pelaku maksiat, wahai engkau sang durjana dan sang pendurhaka kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu, aksir, tahanlah kemaksiatanmu itu. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah mengatakan, lillahi kulla yawmin wa laylatin utaqa'u minan nar wa dhalika fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap siang dan malamnya Ramadan mempunyai hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla bebaskan dari neraka. Dan Allah katakan, wa likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lah. Dan setiap muslim mempunyai doa yang apabila dia berdoa dengan Allah, dengan doa tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merengek kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dia mengadukan seluruh kebutuhan hidupnya, dia pasrahkan segala halnya kepada Allah, dan dia minta kepada Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada sahabat yang lain bahwa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'idta fasta'id billah, dan kalau sekiranya engkau minta perlindungan maka mintalah perlindungan kepada Allah. Di dalam Jami'us Sunan atau yang kita kenal dengan Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintalah segala kebutuhanmu kepada Allah, hatta milh, sampai garam sekalipun. Hadirin dan hadirat, maka di dalam riwayat Al-Bazzar ini Rasulullah mengatakan, inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lah. Sesungguhnya setiap orang mempunyai doa yang apabila dia berdoa dengannya, seorang muslim, dia mempunyai doa yang apabila dia berdoa dengannya maka Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya tersebut. Maka dalam Ramadan khususnya, dan ketika seseorang melakukan amalan saleh pada umumnya, apakah dia sedang berpuasa, apakah dia sedang umrah, apakah dia sedang haji, ataukah dia sedang berada di jalan Allah fi sabilillah, maka hendaklah dia memperbanyak doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memanggil kita dengan panggilan keimanan, Allah katakan, Allah maklumatkan kepada kita bahwa kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di sini kita pahami dan kita mengerti bahwa ternyata puasa bukan merupakan kekhususan umat Islam. Puasa juga telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, meskipun dengan cara dan sifat yang berbeda, pada waktu yang berbeda pula. Seperti pada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kewajiban berpuasanya 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa dengan amalan puasa tersebut. Artinya ternyata puasa adalah merupakan salah satu tangga
dari tangga-tangga yang Allah jadikan bagi seorang hamba untuk naik ke derajat takwa kepada Allah. Semua amalan soleh itu adalah tangga untuk bertakwa kepada Allah. Tetapi di sini Allah Azza wa Jalla kemudian setelah menyebutkan amalan soleh yang paling agung, yang paling besar, di antara 5 amalan soleh yang paling besar dan paling agung yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam rukun Islam, yaitu puasa salah satunya, sebagai tangga terbesar untuk sampai pada derajat ketakwaan kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita berbicara tentang puasa, maka Masya Allah, dalam dunia nyata, dunia real, kita juga melihat hewan itu ada yang berpuasa secara bahasa. Nah, bahasa itu secara puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Maka ada hewan juga menahan diri. Kita lihat ulat. Ulat itu ketika dia menahan diri, dia berpuasa. Setelah dia makan siang dan malam, rumputan, ujung-ujung rumput semuanya dia makan, maka dia mengalami satu proses berpuasa. Ulat di menahan diri dari makan dan menyepi dari kehidupan yang berinteraksi dengan dunia lain. Setelah dia berpuasa beberapa lama, maka dia muncul dengan tampilan yang lain. Dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang begitu bagus, indah. Filosofinya adalah ketika seseorang menahan diri di dalam bulan Ramadan ini dari hal-hal yang biasa dia lakukan, bahkan mungkin hal-hal yang mubah, dia menahan dirinya untuk lebih mengencangkan ketakwaannya kepada Allah. Mestinya ketika dia keluar dari Ramadan itu dia bisa tampil dalam wajah yang baru dengan kondisi yang lebih indah dari kondisi yang sebelumnya. Hadirin dan hadirat, saya kira ini pesan singkat yang saya sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.